Moin moin liebe Freunde, willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Legi und lass uns zusammen Deutsch lernen. Video 5, Anfänger A11. Video 5, kelas pemula A11. Kardinalzahl, angka kardinal. Bahasa Jerman seperti banyak bahasa lainnya memiliki sistem angka tersendiri. Sistem angka ini mencakup berbagai jenis angka yang digunakan dalam konteks yang berbeda, termasuk angka untuk menghitung, menunjukkan urutan, mengukur bagian dari suatu keseluruhan, dan banyak lagi. Memahami sistem angka dalam bahasa Jerman adalah dasar penting untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Istilah umum yang mencakup semua kata yang digunakan untuk menyatakan angka atau bilangan dalam bahasa Jerman disebut sebagai Zahlwörter. Ini mencakup berbagai kategori seperti Kardinalzahl, Ordinalzahl, Bruchzahl, Prozentzahl, Multiplikativzahl, und Adverbialzahl. Dalam video ini, kita hanya akan membahas tentang Kardinalzahl. Untuk kategori lainnya, bisa teman-teman lihat di video selanjutnya. Kardinalzahlen sind Zahlen, die eine Menge angeben. Sie werden verwendet, um die Anzahl von Dingen zu beschreiben und sind die Zahlen, die man am häufigsten im Alltag verwendet. Angka kardinal merupakan angka yang menunjukkan jumlah sesuatu. Angka ini digunakan untuk menggambarkan kuantitas dari benda-benda dan merupakan angka yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada kalimat Ich habe 3 Äpfel. Saya memiliki 3 buah apel. Angka 3 di sini merupakan angka kardinal, yaitu angka yang menunjukkan berapa jumlah dari apel di kalimat tersebut. Bagaimana cara membaca angka-angka kardinal dalam bahasa Jerman? Yuk, mari kita lihat di slide berikutnya. Basiszahl, angka dasar. Hör zu und sprech nach. Dengarkan dan ikuti. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, Zahlen von 11 bis 19, angka belasan. Hör zu und sprech nach. Dengarkan dan ikuti. 11, 11, 12, 12, 13, 13. Seperti yang tadi teman-teman dengarkan, sistem pengucapan angka 11 dan 12 kurang lebih masih mirip dengan bahasa Inggris. 11 mirip dengan 11 dan 12 mirip dengan 12. 13 sama seperti bahasa Indonesia. Cara membacanya dimulai dari belakang ke depan. Pertama angka 3 dulu, baru diikuti dengan kata belas. Bahasa Jerman juga sama. Kita baca drei dulu, kemudian sin. 13. Pada angka belasan lainnya, ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Coba teman-teman analisa ya. Sekarang bagaimana dengan angka 16? Apa bahasa Jerman 6? Dan apa bahasa Jerman 10? Ya, betul. 6 itu 6, S di akhir harus terdengar jelas, dan 10 itu 10. Tapi khusus untuk angka 16, huruf S di belakang H dari angka 6 harus hilang ketika disatukan dengan kata 10. Jadi 6 adalah 6, tapi pada angka 16 S-nya menjadi hilang dan dibaca 16. Dan jangan lupa huruf S pada kata 6 adalah stimmhaftes S, alias S yang bersuara dan bervibrasi. Z,
16. 16. Ini juga berlaku pada angka selanjutnya, 17. 7 itu 7 dan 10 itu 10. Tapi jika disatukan, maka en pada kata 7 ini dihilangkan, maka dibaca menjadi 17. Jadi 17 dalam bahasa Jerman itu bukan 17, melainkan 17. 17, 17. 17. Hört zu und sprech nach. Dengarkan dan ikuti. 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Zähle Zahlen, angka puluhan. Hört zu und sprech nach. Dengarkan dan ikuti. 20, 20. Achtung, tidak dibaca 20 ya. Teman-teman harus ingat kembali huruf Z dalam bahasa Jerman dibaca Z. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Dan di sini juga ada huruf W. Seperti penjelasan di video 4, tips mengucapkan huruf W dalam bahasa Jerman, kita ingat saja pada vampir. Gigi atas harus menempel dengan bibir bawah. Maka suara yang dihasilkan untuk huruf W adalah V, V, V. Dan IG di belakang tidak dibaca 20, melainkan 20, 20. Bagaimana dengan angka-angka puluhan lainnya? Teman-teman dengarkan dan ikuti. 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. Achtung, pada angka 60 dan 70 berlaku peraturan yang sama seperti pada angka 16 dan 17 tadi. 60 tidak dibaca 60 dan 70 tidak dibaca 70, melainkan 60, 60 dan 70, 70. Dan achtung juga, khusus untuk angka 30, penulisannya tidak menggunakan sich, melainkan sich, menggunakan SZ, dan dibaca S normal seperti bahasa Indonesia. Karena SZ di sini stimmloses S, atau S yang tidak bersuara dan tidak bervibrasi. Jadi dibacanya 30, 30, ditulisnya menggunakan SZ. Lalu bagaimana cara membaca kombinasi dari angka puluhan dan satuan? Kita ambil angka 23 sebagai contoh ya. Apa bahasa Jermannya 20 dan apa bahasa Jermannya 3? Coba teman-teman satukan dan tambahkan di tengah-tengahnya kata und. Ya, 20 itu 20, 3 itu 3. Dan cara membacanya harus von hinten nach vorne, dari belakang ke depan, 23. Secara penulisan, semuanya harus ditulis menjadi satu, tanpa spasi. Sekarang kita lihat angka 26. 20 itu 20, lalu ditambah di tengah-tengah, dan 6 itu 6. Kita gabung menjadi satu dan dibaca dari belakang ke depan, maka menjadi 26. Achtung, S di akhir kata 6 tetap ada, tidak dihilangkan seperti pada angka 16 dan 60 tadi. Sekarang bagaimana dengan angka 31? Apa bahasa Jermannya 1 dan apa bahasa Jermannya 30? Korek. 1 itu 1, ada S di belakangnya, dan 30 itu 30. Ditulis menggunakan SZ. Untuk angka 1, teman-teman harus ingat ini.
Ketika membaca, jika setelah kata ein itu tidak ada kata lain, maka angka 1 itu dibaca eins. S di belakang harus ada. Tapi jika di belakang ein ada kata lain, maka S di belakangnya menjadi hilang. Seperti angka 31. So, 31 dalam bahasa Jerman adalah 31. Setelah kata ein ada kata 31. So, S-nya hilang maka dibaca 31. Lalu bagaimana misalnya dengan angka 77? So, 7 itu 7 dan 70 itu 70. Maka jika kita gabung dan ditambah kata un di tengah-tengah menjadi 77. 77, 77. Hunderte und Tausende. Ratusan dan ribuan. Hört zu und sprech nach. Dengarkan dan ikuti. 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900, 1000, 1000, 100.000, 100.000, 1 Million, Million, 1 Billion, Billion. Achtung, untuk angka 100, 1000, 100.000, 1 juta, 1 miliar, dan seterusnya, kata ein di depan boleh dibaca, boleh tidak. Jadi, jika teman-teman menyebut 100 atau 1000 saja, itu juga betul. Nah, sekarang teman-teman sudah mengenal angka-angka kardinal dalam bahasa Jerman beserta tips cara pengucapannya. Und nicht vergessen, immer weiter zu üben. Dan jangan lupa untuk selalu berlatih. Denn Übung macht den Meister. Practice makes perfect. Liebe Freunde, sampai sini dulu ya. Wenn ihr Fragen habt, jika teman-teman ada pertanyaan, bitte schreibt sie in die Kommentare. Silakan tulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa untuk di-like dan subscribe. Dan share juga video ini ke teman-teman lain ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und tschüss.